Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu guys. 1 Desember. Mengawali bulan Desember, menutup tahun 2024. Ya udah tinggal kayak 2-3 minggu lagi udah mau Natal. 2-3 minggu lagi sudah mau Natal. Gue udah ada semangat sih mau Natal nih. Udah nggak berasa aja setahun cepat. Aromanya udah aroma-aroma liburan ya. Iya, udah aroma-aroma liburan. Apalagi kalau tinggal di tengah kota kayak gini nih, musik-musik di mall-mall udah mulai musik-musik Natal gitu. Jadi kayak Iya. asik Dan lah. serunya sebelum tahun ini ditutup, kita mendapatkan tontonan yang menarik yaitu Pilkada. Oke, kita bahas ya kan? Pilkada nih. Kebetulan ini nggak mungkin nggak kita bahas karena lagi rame banget Pilkada dan kita juga adalah zone politikon. Kita adalah manusia yang mencintai politik. Oh iya. Kita adalah observan politik. Jadi sebenarnya kalau gua sama JJ ini teman-teman, kalau kita bisa akui, secara afiliasi politik kita itu adalah gelandangan politik. Kenapa? Karena kita tidak punya afiliasi khusus dengan partai tertentu. Setuju. Ya kan, Ji, ya? Betul. Tapi kalau ditanya marwah dari persepsi politik kami, maka nasionalisme. Ya kan, jadi nasionalis lah. Jadi core-nya nasionalis, tapi secara spesifik kalau masing-masing partai itu kita tidak ada. Jadi percayalah kalau kami beropini tentang politik itu, ini murni pendapat kami sebagai masyarakat jelata yang peduli dengan sekitarnya dan punya pandangan-pandangan yang mungkin nggak bisa dipertanggungjawabkan. Boleh dibilang pendapat sotoy nggak? Pendapat sotoy jelas, Jelas sudah ya? pasti karena kan itu sudah Sotoy jadi tema kita dari awal bahwasannya kita berpendapat sebagai orang yang sotoy. Betul. Tapi lebih jauh daripada itu sebenarnya kita adalah orang yang peduli. Peduli. Nah, Akan jadi- apa ini? Akan apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, Jadi karena kepedulian kita, tapi kita tidak punya ilmunya secara saintifik, makalah Betul. kita berpendapat secara sotoy. Oke? Tapi soto itu nggak totally salah sih. Loh, Asal nggak sotoy-soto yang nggak tahu apa-apa itu. Karena menurut gua gini, Je. Yang jadi masalah di media zaman sekarang itu adalah semua orang itu berupaya menunjukkan kalau dia pasti benar dan dia tahu segala sesuatu. Nah, Dan menurut gue itu nggak objektif. Kita itu harus fair. Artinya kalau memang kita nggak tahu, kita bilang nggak tahu. Tapi apakah kita boleh berpendapat? Ya boleh-boleh oh aja. iya, pendapat kita boleh. Ya kan selama Boleh kita banget. bisa katakanlah punya educated guess ya. Artinya kita berpendapat yang sotoy. Gue suka kata-kata itu. Ya, Educated guess. tapi gila. setidaknya kan ada dasar-dasar berpikir rasional yang bisa kita sampaikan dan penonton juga bisa menguji apakah batu uji yang kita gunakan itu logis apa tidak. Itu Ya, aja. jadi kalau misalkan dari sini mungkin ada menurut kalian pendapat kita kurang oke atau kurang masuk akal, silakan dengan free masukkan di komen. Iya, kita Ngomong sangat aja. senang Kita sangat senang Kita juga berdiskusi bisa belajar bersama ya di sini. secara rasional. Tapi yang pasti ini murni pendapat kami berdua atas observasi kami mengenai segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Oke, Pilkada ya. Pilkada nih, Eisen. Pilkada kali ini, menurut lu seseru pilkada yang sebelumnya nggak? Yang waktu zamannya Anies Ahok. Coba definisikan dulu seru menurut lu apa? Heboh. Kayak maksudnya di mana-mana terdengar, semua orang ngomongin itu. Setiap orang bisa di saat yang kita nggak nyangka-nyangka bisa ngomongin tentang itu. Oke, kita spesifik dulu berarti Pilkada DKI ya. DKI. Pilkada Jakarta lah kita bilang. Kalau dikatakan hingar-bingarnya, menurut gua secara umum lebih hingar-bingar di kala itu. Kalau itu ya. Tapi tidak ideal. Kenapa? Karena hingar-bingarnya itu kebanyakan didorong oleh polarisasi. Ya kan Polarisasi waktu itu kita tahulah bahwasannya terjadi iklim polarisasi dalam pemilihan di mana seakan-akan pemilihan tersebut representasi dari satu agama dengan Betul. agama yang lain. Ya, yang gue lihat sih sekarang rakyat itu makin pintar ya. Udah politik identitas itu udah mulai kayak tidak setajam waktu itu. Betul. Ya. Sudah lebih bisa objektif Lebih menilai. objektif menilai. Sudah sakit hati pernah dikibulin Betul. sama orang yang menunggangi politik. Betul. Jadi memang menurut gua trennya itu akan semakin bagus. Nah, kalau kembali ke yang lu bilang tadi di kala itu menurut gua tensi lebih tinggi karena polarisasi tadi. Kalau yang sekarang itu bisa dibilang sebenarnya kalau secara nasional lebih ramai karena Lebih kan ramai. simultan pilkadanya di berbagai daerah. Iya, berbagai daerah. Nah, tapi kalau di iklim Jakartanya sendiri menurut gua itu lebih sejuk karena yang bisa kita syukuri dari calon-calon yang sekarang ini mereka dari awal tuh sudah menyatakan bahwa ini politik riang gembira. Ya kan, Mas Pram menyatakan ketika ketemu dengan Pak RK bahwa mari kita berpolitik riang gembira, adu gagasan, dan menurut gue itu sangat bagus. Harusnya politik itu idealnya seperti itu. Vibes-nya asik ya. Dan memang Vibes-nya asik ya. Dan memang itu harus digawangi, harus dipersenjatai dan dimajui pendapat seperti ini oleh para calon terlebih dahulu.
Karena kalau para calon sendiri sudah membuat koridor seperti itu, koridor bahwasannya kita berpolitik itu gagasan, maka menurut gua kalaupun ada orang-orang pendukungnya itu yang ingin menunggangi dengan narasi-narasi yang tidak baik, yang meretakkan persatuan, itu tidak akan seefektif kalau calonnya sendiri itu tidak membuat benteng dan koridor bahwasannya ini adalah adu politik yang berorientasikan gagasan. Jadi menurut gua yang gua paling appreciate kalau untuk Jakarta saat ini adalah para calon itu sedari awal membuat koridor bahwasannya mari kita berpolitik riang gembira. Jadi kita bisa murni fokus kepada gagasannya. Ya, yang seru dari politik kali ini, maksudnya yang asik, yang salah satu yang mungkin jadi sorotan adalah Rano Karno. Rano Karno, itu ya. keren banget sih. Bang Rano. Keren banget sih. Gue pernah ngeliat ada video-video yang di-share, atau mungkin yang pada pernah nonton Sidul ya. Gue nggak pernah nonton sih, tapi ada video yang di-share itu bahwa dulu di dalam satu episodenya dia supir angkot. Lu nggak pernah nonton Sidul? Gue nggak nonton. Oke. Childhood gue kayaknya kebanyakan Tom and Jerry. Gak seru. Kurang seru. Tapi gue tahu di situ ada video klip, ada mungkin episode yang dia supir angkot ya. Iya, dulu ya kan? di rangkaian seri itu dia supir angkot. Dia lagi benerin itu angkot atau apa, bapaknya nanya, "Lu kok nggak ke sekolah?" "Loh kan gue kuliah nih, hari ini lagi nggak ada pelajaran." Singkat cerita mereka berdebat karena bapaknya itu kayak ya kurang lah pendidikannya. Bapaknya ngomong, gue sekolahin lu supaya lu tuh bisa jadi gubernur, nggak kayak begini. Iya, Oke, iya. singkat cerita kita di sini seakan-akan waktu itu semesta sudah berbisik sudah berbisik, walaupun bukan jadi nomor satunya DKI, tapi paling nggak dia jadi wakilnya, which is great achievement, bro. Iyalah. Great achievement. Apalagi untuk kota sebesar Jakarta. Iya, kota sebesar Jakarta. Selebriti yang hits bisa jadi pemimpin di kota ini. Wah, itu gila banget sih. Dan fenomena berikutnya juga yang nggak kalah menarik menurut gua di pilkada ini, untuk Jakarta terutama, adalah fenomena 10% dari calon nomor 2, Dharma Kun. Itu gila loh. Gila, jauh banget. Gini, kemarin gua lihat tingkat partisipasi itu 50%-an. Artinya sekitar sekian juta gitu ya. Dan dari itu suaranya mereka itu menurut dengan hasil quick count maupun dari survei exit poll terakhir yang gue lihat, itu hampir semuanya sepakat bahwa mereka 10%. Artinya 10%-nya mereka itu hampir 500.000. Artinya ada hampir 500.000 warga Jakarta yang sepakat bahwa solusi macet Jakarta adalah nggak ada lampu merah. Oke. Itu artinya sepakat rakyat Jakarta. Nah, jadi menurut gua Pak Dharma ini setidak-tidaknya layak untuk jadi kepala dinas di Jakarta. Jadi Joy to the World pada kesempatan ini mempromosikan secara resmi Pak Dharma Pongrekun setidak-tidaknya layak diberikan jabatan kepala dinas karena yang memilih hampir 500.000. 500.000 itu banyak banget, Boy. Banyak banget. Oke, gue mau nanya nih, kita ngomongin gak ada lampu merah. Oke, siapa yang gak benci tuh lampu merah yang cuma ada 3 mobil ngantri tapi lamanya minta ampun. Tapi coba kita bayangin kalau diilangin, kita ngomongin di daerah pusat Jakarta nih, di daerah kita nih, depan Satrio. Kalau kita ilangin lampu merah, lancar nggak jalanan menurut tuh? Lancar. Semua jalan. Semua jalan. Abis itu kita mesti pikir gitu semua jalan, iya. Jadi let's say gini, semua jalan. kalau di daerah kita ini kan di depan di Satrio ini lampu merah itu ada sebenarnya untuk penyeberangan. Kita hilangin lampu merahnya. Lancar. Orang-orang gimana dong nyebrang? Lancar, nggak tabrak semua. Gimana menurut lu, Dek? Lampu merah kalau dihilangin oke nggak, Dek? Tapi gini, kalau menurut kayak kalau mungkin naik sepeda motor ya, lampu merah mungkin walaupun ada masih bisa diterobos juga ya, kalau misalkan sebenarnya gini kita mencoba fair lah ya. Karena Pak Dharma tidak berkesempatan menang, maka dia belum berkesempatan untuk mengelaborasi. Betul. Untuk menjelaskan lebih rinci sebenarnya konsep lampu merah hilang itu gimana. Tapi kan gini, kita dari 10% orang ini pasti menelan mentah-mentah. Pasti ada. Pasti banyak pasti yang ada. Mentah-mentah. Gue nggak tahu berapa jumlahnya, tapi pasti ada. Lampu merah nggak ada, mantap juga. Orang yang sebal sering terjebak lampu merah ya kan. Tapi ternyata memang solusi Pak Dharma lah adalah jawaban dari keresahanku selama ini. Tidak ada lampu merah. Tidak ada lampu merah. COVID-19 1A 9I
AI, artificial intelligence. Asik, gitu dia. Nih gue ngomongin lampu merah. Aduh. Dulu ada case menarik dari pemerintahan DKI sebelumnya di mana zamannya Mr. Ahok di bundaran HI itu lampu merahnya nggak, zebra cross nggak ada ya. Jadi pakai penyeberangan jalan, bener nggak ya? Gue nggak ingat. Yang jadi dia kayak jembatan gitu untuk menyeberang. Jadi benar-benar jalannya lancar gitu di situ. Nah, tapi setelah itu di zaman gubernur selanjutnya Pak Anies, jembatan itu dihilangin dan diganti dengan pelikan crossing atau apa namanya, diganti dengan zebra cross biasa, tapi dijagain sama petugas. Menurut gua kalau secara efektivitas nggak bikin macet ya benar ada jembatannya. Cuma di satu sisi Pak Anies juga ada benarnya. Itu jadi bundaran HI jadi kelihatan jelek, bro. Karena secara estetik. Iya, secara estetik ada jembatannya. Menurut lo gimana? Lebih mana? Penting estetiknya atau penting fungsinya? Ya, kalau gua kan berpandangan sudah pasti yang paling penting secara kemanfaatan lah, ya kan. Jadi kita estetik itu kan seharusnya adalah akibat ataupun bonus dari kemanfaatan yang ada. Tapi J, kalau tentang itu gue mau tarik dengan secara lebih general ya. Maksud gue gini, yang gue harapkan dari semua pemimpin saat ini, termasuk diantaranya yang baru menang di pilkada baik Jakarta maupun yang sebelumnya, secara quick count. Dan nanti kan gini lah, selama ini kan memang ketika marginnya itu masih dalam batas margin of error, ya masih bisa meleset. Ya, tapi kan sudah banyak pilkada itu yang sebenarnya jumlahnya itu udah di atas margin of error gitu loh. Jadi ya bisa kita bilang walaupun secara resmi oleh negara belum dinyatakan, tapi kan kita udah punya bayangan lah siapa yang bakal menang. Emang jauh lah ya, jauh. Nah, tadi pesan gua adalah janganlah kita itu berpolitik semata-mata karena narasi dan kepentingan partai. Artinya secara konkret kalau memang ada program dari pemimpin sebelumnya yang bagus, ya kan, terbukti dan dapat diuji secara ilmiah itu bagus untuk rakyat, itu diteruskan aja lah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jangan gara-gara itu adalah proker dari pemimpin sebelumnya dari partai yang lain, tiba-tiba digantikan. Kita nggak tahu nih penggantian oleh Pak Anies itu dulu apakah semata-mata ditinjau dari aspek kemanfaatannya, beliau punya pandangan yang berbeda, atau memang semata-mata karena berasal dari kelompok politik yang berbeda. Gue berharap semoga di kala itu penggantian memang murni karena kemanfaatan. Tapi kalau tidak kan sayang sekali. Betul, jadi kami sebagai warga negara harapannya janganlah program yang sudah dibuat dahulu yang terbukti bagus, bermanfaat bagus, tapi hanya gara-gara gimmick politik itu digantikan dan diubah. Karena kan uang rakyat semua gitu. Dan kita kan masyarakat juga lama-lama kan juga belajar lah bahwa oh yang ini tuh proyek gimmick, yang ini tuh proyek murni kemanfaatan, yang ini proyek kampanye. Kan kita juga lama-lama bisa tahu lah, terutama kalau di Jakarta. Nah jadi yang JJ bilang tadi itu menurut gue melihatnya lebih secara general itu buat bapak ibu semua yang terhormat, janganlah dibuang-buang uang rakyat itu semata-mata untuk menjadi proyek mercusuar, untuk menunjukkan bahwa kalian lebih superior daripada yang sebelumnya. Menurut gua kita nggak akan berkembang sebagai sebuah bangsa yang besar dan kokoh kalau seperti itu pandangannya gitu. Nah, ini berhubungan juga J dengan satu keresahan gua ya dengan di iklim-iklim politik dewasa ini. Gua mau bilang ini menurut gua ada hubungannya kenapa sampai 10% yang mencoblos nomor 02. Karena kan sebelumnya itu ketika gua kan cukup pantau survei-survei kalau di Jakarta ya. Surveinya itu hanya sekitar 3-4% dari hampir semua lembaga survei yang kredibel lah ya. Survei nomor 02 itu hanya 3-4%. Tapi ternyata kan ketika pelaksanaan 10% ya, itu pasti dipengaruhi juga oleh tingkat partisipasi yang minim dan lain sebagainya, masalah-masalah teknis. Tapi menurut gua ketika gua coba menganalisis secara sotoy, ini itu mungkin ada kemungkinan fenomena yang terjadi karena masyarakat itu capek ditipu. Nah, misalnya gini ya, gue bilang gini deh, perasaan yang timbul di hati dan pikiran gue ketika gue mendengar bahwa ada kelompok ataupun partai politik tertentu yang mengatakan bahwa dia hanya mungkin kalah di daerah tertentu itu hanya karena kalau dicurangi oleh institusi negara, ya, itu mirip dengan perasaan yang timbul di hati gua ketika mendengar bahwa ada seorang calon pemimpin itu yang berkampanye dengan program mobil curhat gratis. Jadi gini,
Gue juga bingung menggambarkan ini perasaan apa namanya. Mungkin teman-teman nanti bisa bantu ya. Bisa bantu gambarkan ini perasaan apa nih yang timbul di hati dan pikiran gue. Karena ketika mendengar narasi-narasi seperti ini tuh sepertinya gabungan antara sedih, kecewa, marah, terhibur karena lucu dan lain sebagainya gitu loh. Kayak menurut gua ada kelompok-kelompok masyarakat itu yang memvote nomor 2 itu karena yang dinamakan dengan protes vote. Protes vote. Jadi kalau di US itu yang gua tahu, mereka yang memvote bukan Demokrat maupun Republikan itu dikenal dengan istilah protes vote. Iya. Karena dia tahu bahwasannya votingnya tidak akan berdampak regardless. Jadi dia coblos yang tapi dia coblos yang nggak mungkin menang. Tapi mereka pengen ini menjadi statement. Sebenarnya kita statement, kita protes, we're against this political BS. Gue yakin dan percaya pasti ada kelompok yang mencoblos nomor 2 itu, termasuk diantaranya itu. Karena mungkin tidak puas dan kecewa ataupun sedih. Ataupun mungkin seperti gue tadi, merasakan gejolak ataupun nano-nano perasaan ketika mendengar, masa Jakarta itu mau dikasih program mobil curhat gratis. Kan sedih dengernya gitu loh. Maksudnya gue nggak tahu menggambarkannya dengan elegan dan tidak tendensius seperti apa ya. Otak gue masih memproses. Nah, dari sama juga kalau mendengar bahwa ada kelompok partai politik tertentu yang mengatakan bahwa kami dicurangi di daerah tertentu, kecuali di daerah yang kami menang. Itu kan kayak hampir mirip nih. Ya bolak-balik aja, vice versa nggak sih? Nah, jadi makanya maksud gua fenomena protes vote ini kalau diteruskan pola-polanya itu akan terus semakin banyak menurut gua. Dan orang-orang seperti nomor 2 ini yang tadinya kan sempat dikira boneka. Ya kan dulu ketika mereka mencalonkan diri secara independen, mengumpulkan banyak KTP yang juga katanya bermasalah, karena kan ada orang-orang yang kaget tuh tiba-tiba KTP keluarganya ada di daftar KTP yang mendukung calon independen. Yang awalnya dikira boneka itu bisa mengumpulkan 10% suara. Bahkan kalau dibandingkan dengan calon-calon yang berjuang mati-matian di daerah lain tuh masih ada yang kalah gitu. Nah, jadi fenomena protes vote ini menurut gua sebenarnya dalam aspek demokrasi itu bagus. Menunjukkan bahwa masyarakat tidak terjebak ke dalam dimensi kiri ataupun kanan. Ya, tapi itu protes vote gue bilang ini jadi mereka actually terlibat ya. Terlibat. Karena maksudnya ya udah gue mau protes, gue vote. They care enough to vote actually. Kan? Iya. Tapi kan juga daripada golput gitu. Daripada golput, betul. Ya, tapi banyak juga ini yang golput kayak yang ngerasa kayak aduh siapa aja. Ini kan banyak gue dengar siapa aja yang jadi ya. Hidup gue juga gini-gini aja. Siapa aja yang jadi mau bilang Jakarta nggak macet atau ekonominya kayak gimana, gini-gini aja. Karena dari yang gue perhatiin, misalkan kita ngomongin macet ya, ada perubahan dari yang zamannya ini langgeng jalannya di sini, jalan A ini lancar, tiba-tiba karena kepentingan diganti dengan pemimpin yang baru, daerah sini jadi macet. Pada protes kan, orang-orang pada protes dong. Tapi anyway mereka akan ngomong ya udahlah, gue mau protes apa juga percuma, ya udah dijalanin aja, udah mereka terbiasa dengan jalanan macet itu lagi gitu. Ya. Kalau gue sih merasa bahwa kalau dikatakan voting itu nggak penting, gue nggak sepakat lah. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa menghakimi sepenuhnya pandangan orang yang mengatakan seperti yang lu bilang tadi bahwa kalaupun gue voting gue gini-gini aja, karena mungkin ya itu adalah realita dia yang dihadapi itu gitu. I did not vote. Saya tidak ngevote. Bukan karena gimana ya, kayak menurut gue satu ya udahlah siapa aja yang jadi nggak apa-apa gitu loh. Walaupun orang maksa, sorry I'm a bad citizen karena I did not vote gitu kan ya. Siapa aja yang jadi ya udahlah terserah. Gue juga ngerasa bakal kayak gini-gini aja, dan gue ngerasa juga mungkin kemeriahannya di tahun ini karena dia mungkin nggak secara identitas politik ataupun apa. Jadi gue juga nggak interest untuk ikut terlibat secara langsung, bahkan gue lupa oh ya ada pilkada, aduh. Tapi gue lagi sibuk ngelakuin yang lain, lagi sibuk pindahan gitu kan. Kemarin kan lu tahu minggu lalu gue lagi pindahan ke tempat baru. Jadi ya kayak aduh kayaknya gue nggak sempet deh. Dan gue even though my family was like, lu kenapa nggak voting? Lu voting nggak deh? Oh ya dia nggak bisa, beda KTP lu KTP bukan lu sini kan? Bukan KTP Jawa. Bukan KTP Jawa. Pokoknya kayak gitu ya. Ya tapi gimana ya? Ya udahlah siapa aja yang jadi. Tapi menurut gua, saran konkret gua, Pak Dharma dan Pak Kun itu harus memelihara 10% itu. Harus dipelihara itu suara-suara perlawanan itu.
gimana pun caranya lah, gua nggak tahu ya. Bapak-bapak pasti lebih paham lah. Tapi yang pasti suara perlawanan ini, suara vote ini menurut gua kalau bisa dikawal dan dikultivasi akan menjadi narasi penyeimbang. Karena gini, karena gue juga sebenarnya berpendapat secara pribadi kemarin bahwa kalaupun yang menang nomor 1 ataupun nomor 3 gue nggak ada masalah gitu. Karena Gue juga nggak ada masalah. sepertinya dua-duanya bagus kok. Bagus. Ya kan, dua-duanya bagus. Gue nggak punya masalah dengan mereka di belakangnya ada siapa, afiliasinya siapa yang mendukung. Yang pasti yang satu adalah politisi ulung yaitu Mas Pram, yang satu adalah eksekutif yang sudah pernah memimpin kota dan provinsi. Jadi menurut gue dua-duanya pasti punya kapabilitas buat itu. Tapi tinggal kan masalah deliverynya. Dan kalau memang kita berangkat dari hasil quick count dan KPU sekarang ya, bahwasannya sepertinya yang menang akan Mas Pram dan Bang Dul. Kan sepertinya mereka yang menang nih. Sepertinya. Menurut gue dari apa yang mereka sampaikan selama kampanye itu gue cukup optimis. Optimis ya. Karena narasi-narasinya Mas Pram itu menurut gue sangat bagus dan masuk akal dan juga bisa dikerjakan. Selain daripada itu, sepertinya dia akan menerapkan tata cara berpolitik yang merangkul. Artinya kan memang Mas Pram ini pun yang gue tahu punya reputasi adalah teman dari semua orang, ya kan. Bahkan dia pernah cerita waktu itu bahwasannya ditanya sama wartawan kali ya, bagaimana hubungannya dengan Pak Anies. Mas Pram bilang, ketika anak saya lahir dulu, yang nungguin Pak Anies. Nah, jadi kan artinya dia orang yang punya hubungan dengan banyak orang lah. Itulah mungkin kenapa kenapa kemarin Pak Anies mendukung beliau kan. Tapi menurut gua pemimpin Jakarta itu ideal lah kalau bisa seperti itu, karena dia jadinya tidak mengalienkan kelompok-kelompok tertentu, tidak berusaha untuk membuat ribut satu kelompok dengan yang lain. Dia datang sebagai penengah, sebagai jembatan, karena memang Mas Pram ini yang gua tahu itu terkenal sebagai politisi jembatan. Jadi yang dulu terbiasa menjebatani, kan dulu kan terkenal tuh bahwasannya salah satu yang menginisiasi pertemuan MRT antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pasca pemilu kedua, itu kan termasuk diantaranya Mas Pram. Juga yang menjembatani antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi di akhir masa kepemimpinan, di mana diduga waktu itu hubungan sudah mulai merenggang, tapi Mas Pram juga sebagai jembatan. Jadi menurut gua politisi jembatan ini memang dibutuhkan. Bisa berkompromi, tapi tetap punya koridor, tetap punya fondasi yang nggak bisa dikompromikan. Misalkan tentang kemaslahatan, tentang keakraban antar identitas. Jadi gue senang sih. Jadi kalaupun yang menang ini adalah Mas Pram, seperti yang kita bilang tadi dengan Bang Dul, gue melihat ini akan bagus ke depannya. Selamat ya Mas Pram sama Bang Dul. Ya, kalau memang nanti benar-benar konsisten beres hasil KPU, selamat Mas Pram dan Bang Dul. Selamat ya, tapi gue kasih early. Selamat bekerja, kami mendukung sebagai warga Jakarta yang belum bisa berkontribusi banyak untuk kota ini. Kami hanya bisa beropini cuap-cuap, yeping-yeping. Alhamdulillah, puji Tuhan, amin. Kami hanya bisa yeping-yeping, semoga lancar. Insya Allah lancar. Dan buat yang tidak menang, pasangan nomor urut 1, Pak RK dengan Pak Siswono, lalu dengan nomor urut 2, Dharma Kun. Tapi paling nggak nomor 2 idea bagus. Sampai sekarang sebenarnya di sini agak lumayan berangin tadi kan. Kita lagi di atas rooftop ngeliat kiri kanan, gue mulai ngebayangin kemungkinan apa bisa yang bikin kalau Jakarta tuh nggak ada lampu merah. Iya, makanya Dede, lu bisa baca kepala. Makanya kita harus fair. Iya, di mana-mana. Apa? Api di mana-mana. Kita harus fair. Makanya karena beliau tidak menang, beliau tidak berkesempatan untuk mengelaborasi. Coba lu pikir, dia tidak sempat elaborasi, tapi dari otaknya kita masing-masing. Gua nggak nyampe. Gini aja, mobil terbang. Enggak. Kalau gua dengan segala kerendahan hati, gua harus mengakui gua nggak nyampe ke sana otak gua. Kita coba ngebayangin. Coba lu aja dulu. Karena kalau gua sampai per momen ini belum ada ide gua gimana mengganti lampu merah tuh gimana gua. Jadi hilangin lampu merah, berarti mobilnya bisa terbang di atas gitu. Atau bikin rel khusus di atas buat mobil nggak ada lampu merah. Atau teman-teman coba kalau punya ide ya, kira-kira kalau kita mau gunakan konsep tanpa lampu merah, nah itu gimana? Mungkin teman-teman dari fakultas apa gitu yang ngerti tentang ini, tentang planning, tata kota. Atau tol bertingkat, tol bertingkat. Tahu. Tol. Ya. Semakin lu bayarnya mahal, semakin lu di atas tinggi. Jadi lu semakin ngebut. Bisa juga nggak kayak itu? Tapi kayaknya kalau 5 tahun nggak cukup sih itu.
Ya, tapi kan apa Tapi salahnya? secara konsep bisa bisa diuji. atau teleportasi. Cheer. Iya kan? Menurut tuh gimana? Kalau teleportasi parah sih. Iya sih. Kalau bisa teleportasi. Iya nggak sih? Asik nggak sih lu teleport? Ya kan Jakarta nggak ada lampu merah, semua teleportasi. Oke, kalau begitu kami bersama dengan ini minta kesediaan dengan hormat kepada Pak Darmakun untuk mengelaborasi. Ya, Sejatinya menurut Bapak itu gimana sebenarnya konsep tanpa lampu merah? iya mungkin nanti bisa kita dengar gimana kalau mungkin ada di talk show mana Iya. kali atau mana. Sekiranya Bapak Iya. berkenan kami undang ke tempat kami untuk kita bicara tentang ini ataupun tentang hal lain yang Bapak kemarin sempat sampaikan gagasannya dengan hati terbuka dan hati yang sangat siap, kami akan menyongsong kehadiran Bapak Iya. dan tim. Nggak ada lampu merah, apa lampunya yang diganti warna merah diubah jadi warna lain tapi tetap aja sama, sorry gua. Iya. Kalau pilkada yang lain sih nggak ada yang ini ya. Iya, gua juga nggak begitu. Kalau Jawa aware. Tengah sepertinya yang menang sudah jelas karena di atas margin of error. Yang Bali juga sepertinya udah di atas. Sumatera Utara juga ya, karena kan kebetulan memang yang menurut undang-undang itu harus 2 putaran, kalau nggak nyampe 50 cuma Jakarta kebetulan. Jadi agak dagdikduk kan Jakarta kan. Karena kalau kemarin ternyata nanti dihitung itu 49,99, maka 2 putaran. Iya. Nah kalau gue itu sebenarnya nggak sepakat 2 putaran. Nggak sepakat hanya berangkat dari kacamata singkat bahwa buang-buang duit. Iya, buang duit, buang waktu. Ya setidaknya keuntungannya tambah 1 hari libur. Iya, tapi menurut gue tuh nggak worth it lah. Iya, Karena nggak worth it, terlalu lama juga. Terlalu, bisnis jadi nggak jelas, iya, ya kan. bisnis, negosiasi hilang bingung semua. Para mau pemilik kemana, modal kan juga Betul. belum bisa mengambil langkah yang ekspansif dalam kondisi yang belum pasti siapa pemimpinnya. Itu kan logis aja. Terus buang-buang duit, anggarannya berapa? Gue juga coba tolong cek deh, anggarannya satu putaran tuh berapa ya kalau pilkada? Coba cek deh, atau estimasi anggaran buat kalau ini deh, kalau 2 putaran. Kan sayang, lebih bagus dibikin pengganti lampu merah. Iya kan, daripada kita bikin 2 putaran, lebih bagus kita bikin yang programnya Pak Dharma itu. Sayang lah. Jadi kalau memang harus menang Pak Pram dengan Bang Dul, ya udah menang aja nggak apa-apa lah, ya kan. Iya. Toh juga nanti Pak RK dengan Pak Suswono juga bisa mengabdi dari tempat lain. Betul. Sayang lah uangnya gitu loh. Dan gue yakin keresahan gue ini bahwasannya idealnya 1 putaran aja, gue yakin hampir semua orang seperti kami yang nggak punya kuda dalam balapan ini, itu hampir semua pasti sepakat. Ya udahlah, Karena buang-buang duit, ya kan? Buang duit, nggak buang waktu. Iya. Paling cuma yang gue bilang, yang menguntungkan ya nambah 1 hari belum libur lagi aja. menurut gua, ketika calonnya tinggal 2, nah maka potensi untuk terjadi polarisasi itu lebih besar. Lebih besar. Kalau 3 itu kan lebih sulit ya untuk polarisasi. Nah ketika itu 2, maka kita harapkan nggak terjadi lah. Tapi ketika 2 kutub yang dihadapkan, itu maka untuk ada narasi polarisasi, yang satu asosiasinya dengan katakanlah kelompok A, yang satu kelompok B, itu menurut gua Semakin besar. hampir nggak terhindarkan. Karena Betul, kalau nggak gua bisa. coba dari harus udah mulai bermain identitas seperti itu. Kalau mau menang. Iya, mau menang udah Karena masih kita lebih bahkan mungkin ngorek sesuatu yang Iya. buruknya gitu. Jadi nggak gimana ya? Jadi kita kayak nonton nggak oke drama, lah. iya, Jadi di nonton satu drama. sisi kita bisa mengerti Cukup sinetron aja bahwasannya gua nonton. orang yang mau menang itu akan menggunakan segala cara. Dan kadang-kadang itu nggak terhindarkan. Tapi di sisi lain kan kita melihat jangan itulah perdebatannya. Karena gini teman-teman dan menurut gua sepakat dengan pendapat para ahli bahwa warisan termahal dari para pendahulu kita kepada kita itu bukanlah harta, bukanlah tambang, bukanlah undang-undang, tapi persatuan. Menurut gua yang membedakan Pancasila. Indonesia dengan banyak negara-negara mungkin Timur Tengah, Yap. negara-negara Afrika itu yang berkelahi, terjadi perang-perang yang sifatnya horizontal, itu menurut gua persatuan itulah yang paling mahal. Jadi untuk negara seberwarna Indonesia, bagaimana para leluhur kita itu berhasil merajut sebuah mimpi, sebuah mantel, sebuah narasi kebinekaan, itu menurut gua adalah warisan yang paling mahal. Jadi gua akan berada di posisi diametral. Gua akan selalu ada di seberang orang-orang yang mau merusak ini. Siapapun Anda, siapapun mereka yang ingin mendapatkan kekuasaan dengan memanfaatkan potensi perpecahan, percayalah gua dan JJ, terutama gua lah ya, kita akan selalu diametral dengan Anda. Karena menurut gua Anda itu terlalu superficial.
Artinya untuk kepentingan kelompok Anda rela untuk mereduksi atau bahkan menghancurkan warisan turun-temurun paling mahal gitu loh. Ya kayak kita negara ini yang udah Bhinneka Tunggal Ika kan? Iya, berapa Ya, deh jangan dirusak totalnya? Yang gue baca dari kompas.com, Ah. anggaran serentak 2024 ditaksir lebih 41 triliun. 41 triliun. 41 triliun. Kalau buat ini harus 2 putaran DKI, ada nggak estimasinya? Itu belum ada. Ini total pilkada 2024. Ini apa DKI doang? Total Total seluruh 40 triliun ya. 40 T. 41 triliun. Katakanlah gini, coba kita sotoy deh. Kan provinsi di Indonesia ada berapa? 30 berapa sekarang? 33 ya? 33 34 ya. 34. Coba deh, Kaltara coba aja lu bagi berarti. Ini hitung-hitungan orang goblok aja ya. Kalau 40 bagi total provinsi berapa, Dek? tahu 34 tahu ya. 40 bagi 34 deh. 3M 34M aja tahu. Oh, 3 3T. 3T. Ya kan? Nah, berarti sekitar 3T ya? 3T 4T daerah yang lebih gede lah ya. Iya. Kata-kata segitu. Gila boy, 3 berapa, Dek? 1,29. 1,29 T per provinsi. Oh, yang Ya itu 40 bagi kita 3. nggak tahu detailnya teman-teman ya, tapi itu hitung-hitungan Sorry, matematika hitung-hitungan gua orang goblok lah ya, dari jumlah provinsi dihitung dengan yang lain. Nah, Dibagi rata aja. kan daripada duit segitu kita pakai pemilu lagi, ya bagus dipakai yang lain ya kan? Betul. Gitu. Jadi harapan kami sebagai warga negara yang peduli adalah bahwasannya pilkada serentak ini kan pertama kali ya. Pertama kali dibuat serentak dengan angan-angan supaya efektif, lebih efisien, iklim kompetisinya tidak berlangsung 5 tahun. Karena kan yang gue tahu kan dulu salah satu concernnya kenapa dibuat serentak itu kan untuk supaya partai itu nggak sepanjang 5 tahun itu mikirin pilkada terus karena kan jadinya kan nggak ada waktu dia untuk fokus membangun. Minimal Dia kan cuma baru 2 tahun kerja habis udah iya, mikirin ada buat pilkada selanjutnya. daerah lain lagi. Daerah lain. Jadi kan angan-angannya itu sangat positif. Cuman memang kemarin kan downside-nya adalah banyak yang gue baca itu jadinya politik uangnya itu jadi lebih kental juga. Ya namanya perubahan ya. Ya. Nggak gampang perubahan. Betul. Suatu perubahan Namanya itu kita belum transisi. terbiasa transisi. Namanya transisi kan pasti ada hiccup-hiccupnya, pasti ada cekukan-cekukan Ya, di sepanjang lama-lama jalannya juga kan. kebiasaan kok. Tapi kalau ini jadikan menjadi sesuatu yang baik gitu untuk kedepannya mungkin sesuatu yang lebih simple atau supaya kita bisa lebih fokus lagi dalam pembangunan ya why not gitu kan. Tapi politik uang parah sih emang. Ya, gitu. Kemarin gue dengar soalnya pas pas pemilihan legislatif dan juga pilkada ini, ya itu tadi ya, karena mungkin semuanya digabungkan dalam satu momen, jadi yang mengeluarkan uang itu betul-betul jor-joran gitu. Tapi menurut gue politik uang itu adalah bane dari semua demokrasi sih. Jadi kalau memang orang menyoblos itu karena dikasih minyak goreng, karena dikasih uang itu, ya kita nggak akan maju. Ya tapi gimana ya mereka butuh. Kalau menurut gua, banyak kan yang kita justru yang gue bilang pernah gue bilang vote-vote dari orang-orang seperti itu yang bisa menangin. makanya gua nggak bilang jangan terima barangnya. Jadi gua sepakat dengan narasi-narasi kampanye selama ini bahwa kalau ada serangan fajar, kalau ada politik uang, terima uangnya, terima barangnya, tapi tolong jangan dipilih orangnya. Gitu aja. Ya cuma kalau mereka tidak tahu apa-apa, gimana? Loh justru menurut gua tugas kita lah sebagai orang yang tahu, terlebih khusus gini, tugas kita ya sebagai orang yang tahu, punya platform dan juga itu tidak punya kuda dalam balapan ini untuk terus menggaungkan ini. Artinya kan kita tidak mungkin naif untuk bilang kalau lu nggak punya duit tiba-tiba ada pagi-pagi yang ngasih lu 100.000 plus minyak goreng jangan terima, itu kan kita terlalu naif lah. Kalau nggak lu jadi yang terakhir aja ngasih, jadi yang si nomor satu kasih jam 7, lu kasih jam 8, ya yang kalau lu mau menang, lu kasih yang jam 10, habis itu langsung tembak lu, coba semua. Tapi memang kebanyakan kayak gitu sih. Ya emang gitu ya. Iya, Sorry, gua nggak ngerti. Diserang mepet-mepet gitu ya. Justru yang pepet-pepet itu asik, apalagi orang-orang yang nggak ngerti. Iya. Tapi janganlah. Jadi kami juga menyarankan teman-teman. Gua tuh sampai sekarang tuh sedih. Karena gua nggak pernah dapat serangan fajar. Sampai dengan hari ini gitu loh. Belum pernah. Entah gua lagi pas dimanapun, nggak ada yang orang sekitar gua ataupun gua itu dapat serangan fajar. Karena gua akan sangat apresiasi itu. Serangan fajar, tapi buat kita berapa minimum? Kalau gua sih gua terima aja. Gua terima aja.
gue terima aja, dan tapi sudah pasti nggak akan gue pilih. Gitu ya. Sudah pasti nggak akan gue pilih. Tapi kita tertarik kok dapat serangan Fajar. Sangat tertarik. Sangat tertarik. Bersamaan dengan ini kami mendeklarasikan secara publik Ah. bahwa Joy to the World siap menerima serangan Fajar. Iya, serangan Fajar kok ke orang-orang yang nggak ngerti, lu kasih minyak gua kayaknya. Lu tahu mau kasih serangan Fajar ke kita apa ya nggak? Iya. Kira-kira berapa itu paketnya Iya. harganya? Dan tebak aja Tebak lah. aja lah, gitu Dari lah. gaya-gaya kami. Dari nih. gaya-gaya Kan kami kami. kalau mungkin kalau dikasih sepatu olahraga, Ah, dikasih baju olahraga mungkin akan lebih tertarik. iya gitu. Mungkin kalau lu mau ngasih pertama ngasih Diadora, Hmm. ada yang mau lebih bagus saya kasih Adidas. Habis itu kalau mau kasih Lacoste, kita ambil juga kok semua. Iya. Tapi nanti hati kita tetap milih siapa yang kita mau. Betul? Betul. Betul. Tapi serangan Fajar, Iya. come, I want some. Oke, kami tunggu ya. Kami tunggu. Jadi kesimpulannya, premis terakhir kami menutup tema pilkada ini adalah kami cukup mensyukuri bahwa pilkada berlangsung secara umum, secara aman ya. Ya aman ya, nggak ada Secara ribut-ribut, aman, semuanya lancar, asik, nggak ada asik, nggak ada keributan. keributan. Kita Ya. di Jakarta juga tenang-tenang ya. Tenang, kita nggak tahu persis dari daerah lain, cuman kita sampai dengan saat ini belum baca ataupun dengar ada kekisruhan. Betul. Dan sepertinya kan kalau dulu itu yang sering gua dengar kalau pemilu itu ada aja petugas KPPS yang meninggal. Iya ya. Ya, nah kalau semenjak pemilu kemarin dan yang sekarang sepertinya kan semakin sedikit. Kalaupun nggak bisa dibilang nggak ada, tapi negara sudah semakin tepat lah dalam Ya, bagaimana oke lah. caranya gitu. Paling ini pilkada nyaman, makanya gue bilang sampai kayak saking tenangnya gue lupa nih. Pilkada udah berlangsung gitu loh bro. Iya, Iya kan, biasanya kan rusuh gitu. Di mana-mana AB, ini udah aman. So, Tapi terakhir lah, ini kebetulan gue juga tertarik dengan topik ini tentang pilkada ini. Ini juga peringatan ya, sebenarnya menurut gue pilkada ini peringatan juga bagi kelompok-kelompok politik yang merasa bahwa posisi mereka di masyarakat itu tidak tergantikan. Teman-teman, kita harus belajar dari pemilu US juga, ya kan? Pemilu US itu gue cukup mengikuti sedikit banyak. Itu bisa dikatakan juga cukup mengagetkan di beberapa negara bagian. Karena ada beberapa negara bagian itu yang Partai Demokrat tidak menyangka bahwa akan sejauh itu jaraknya. Contohnya misalkan Pennsylvania, yang itu selalu harusnya Makanya. itu swing state. Nah, pada pemilu ini itu ke Republikan semua. Padahal mereka cukup percaya diri. Artinya masyarakat itu juga semakin lama semakin tidak mau terasosiasi dengan kelompok tertentu saja. Kita itu semakin lama pasti idealnya itu semakin bergeser kepada ide. Ya kan, jadi kita nggak peduli partainya siapa tokohnya, tapi idenya apa, ya kan? Dan menurut gue itu yang paling ideal, gitu loh. Jadi kalau kita masih, ini pandangan soto ya, Bapak Ibu semuanya ya. Kita nggak ada yang ahli politik, kita bukan ada yang politisi, tapi ini pandangan rakyat biasa lah. Harapan kami sebagai rakyat bahwa kedepannya itu kontestasi akan semakin berfokus kepada ide. Jadi kami pun bisa fokus ke ide, bukan lagi hal-hal yang sifatnya identitas. ya karena rakyat Iya, udah nggak gampang dibodohi ya. betul. Internet ada di luar sana, informasi segala macam yang baik dan jelek ada. Jadi orang udah bisa cross check semuanya. Gua juga pribadi orang yang nggak suka ya dengan praktek misalkan ketika ada calon pemimpin yang mau maju itu di cancel karena dulu pas masa lalunya dia pernah membuat misalkan tweet ABCD, pernah ngomong-ngomong jelek ya. Maksud gua gini lah ya, manusia itu bisa berubah Betul, gue setuju. dan sangat seharusnya manusia itu siap untuk berubah gitu loh. Kalau dia cukup gentle mengakui bahwa katakanlah gini misalnya, dulu gua cukup naif untuk berpendapat A, tapi waktu mendewasakan gua dan saat ini gua merasa pandangan gua di kala itu nggak lagi relevan dengan keyakinan gua, itu kan sebenarnya sah-sah aja. Ya kan? Kenapa kita harus menghakimi orang dari kesalahan masa lalunya, sedangkan aspirasi dari semua orang itu adalah untuk berubah. Sedangkan yang abadi hanyalah perubahan. Ya kan? Jadi menurut gua kalau buzzer gua masih mengerti lah. Ya. Ya, Kalau buzzer ataupun orang-orang yang dibayar ya, untuk dibayar mereka soalnya kan. untuk melakukan sesuatu, untuk menaikkan narasi tertentu, gue masih ngerti lah. Memang lu cari makan, nggak apa-apa. Yang gue sebel tuh orang yang nggak buzzer gitu loh. Orang yang nggak buzzer, tapi itu dia seakan-akan pengen jadi pahlawan kesiangan gitu loh. Jadi seakan-akan kalau misalkan contohnya nih, JJ misalnya ya. Kalau JJ nanti suatu saat mau menjadi calon wali kota
Bandung katakanlah, menjadi wali kota Bandung, ya kan? Nah tiba-tiba dulu karena Mang JJ pernah nge-tweet, jirlah perempuan Sunda garelis pisan. Misalkan gara-gara dia pernah nge-tweet itu, maka nanti dia ketika mencalonkan diri, orang-orang bilang, wah ini orangnya tidak menghormati perempuan, orangnya itu mesum. Kan sedangkan sebenarnya Bang JJ punya ide yang bagus, punya akomodasi sumber daya politik yang bagus. Menurut gua udahlah. Ya. Politisi itu menurut gua harus kita izinkan boleh berubah. Karena kalau dia tidak boleh berubah, betul, justru itulah hakikat manusia yang paling dasar gitu loh. Karena manusia itu kan produk evolusi karena dia bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, dengan waktu. Dia bisa belajar dari kesalahannya dia. Kalau kita sebagai masyarakat itu tidak mengizinkan politisi itu punya pandangan yang berubah, maka dia nggak akan berkembang. Jadi kita pun masyarakat, menurut gua teman-teman, kita pun harus arif dalam menyikapi growth dari para calon pemimpin kita. Lagian juga kan daerah-daerah juga butuh perubahan. Iya. Kenapa lu nggak mau iakan perubahan dari politisi? Enggak, jadi selektif jadinya. Iya. Kalau berubah ke arah yang mereka suka, mereka terima. Tapi kalau berubahnya itu ke arah yang tidak disuka, nggak terima. Menurut gua janganlah. Jadi kalau gua berpandangan, politisi itu harus boleh berubah. Harus boleh, karena bisa aja di kala itu dia tidak punya informasi yang cukup. Ya kan, di kala itu dia masih anak-anak masih juga. anak-anak, di kala itu dia terbelenggu oleh lingkungannya gitu. Jadi kalau memang dia tidak bagus jangan dipilih, tapi janganlah sampai dia nggak dipilih karena pernah bikin kesalahan, apalagi sifatnya yang dia bisa ubah gitu ya. Karena cancel culture ini kan fenomena yang sangat masif, terutama kalau di negara-negara Amerika, negara Eropa ya. Banyak sekali calon pemimpin itu yang di-cancel gara-gara dia pernah nge-tweet racist, pernah ngomong N-word misalnya kan. Bahkan dia masuk di TV show apa yang kayak gak bagus aja bisa di-cancel karena itu. Betul. Nah menurut gua janganlah kita seperti itu. Biarkanlah pemimpin itu pernah, ginilah contohnya, gua kasih gambaran ya. Ini pandangan gua pribadi. Pak Anies misalnya, ya. Pak Anies kan dulu ketika Pilgub 2017, itu kan dianggap representasi dari satu kelompok tertentu, ya kan, berada di posisi diametral dengan Pak Ahok yang ada di kelompok yang lain, kan gitu. Kita udah sama-sama ngerti lah maksud gua apa, yang tanpa perlu gua elaborate lebih lanjut. Yang pasti posisinya diametral, berseberangan. Nah, menurut gua pribadi di saat itu sebel sama Pak Anies, karena gua merasa waktu itu Pak Anies tidak cukup tegas untuk menghambat terjadinya polarisasi di antara para pendukungnya, ya. Apakah salah beliau ya gue nggak tahu. Tapi yang pasti gue sebagai warga negara waktu itu memperhatikan, gue cukup kecewa lah. Karena gue ngerasa, gue kira Pak Anies itu waktu itu adalah orang yang nasionalis. Tapi waktu itu gue merasa beliau kurang berperan aktif dalam mencegah terjadinya polarisasi di antara para pendukungnya. Setidaknya yang digunakan sebagai narasi kampanye lah. Nah, tapi menurut gua kita harusnya kasih kesempatan Pak Anies kalau dia mau buktikan sebaliknya. Ya kan? Kalau Pak Anies mau buktikan sebaliknya, bahwasannya mungkin di kala itu dia dalam suasana kebatinan, mentality dan pola pikir yang berbeda dengan sekarang, dan dia bisa buktikan itu, menurut gua kita juga nggak boleh keras kepala dan tidak menerima itu. Apakah kita punya persepsi tentang beliau sebagai seorang individu, sebagai seorang politisi, mungkin ya sah-sah aja. Tapi kalau ditanya gua nih contohnya, kan gua orang yang pernah sebel sama beliau ya. Tapi kalau gua ditanya apakah mustahil gua akan nyoblos dia lagi, nggak mustahil. Nggak mustahil gitu. Ketika nanti misalkan contohnya, kalau beliau mencalonkan diri di Pilpres tahun berapa berarti? 2000? Kayaknya gue pernah nyoblos dia deh. 29 ya? Lu pernah nyoblos dia dulu? Kayaknya, gue nggak ingat yang mana, tapi kayaknya gue pernah. Iya. Misalkan dia nyoblos lagi. Misalkan dia nanti nyapres. Hate me now, Christians. Misalkan dia nyapres. Ya kalau nanti gua rasa bahwa memang dia yang paling oke, walaupun gua pernah sebel dan kecewa sama dia, ya gua mungkin nyoblos dia. Iya guys, kayak Donald Trump menang lagi. Donald Trump, menang itu lagi, dia. Sebel. Banyak yang sebel sama dia akhirnya pilih Biden ujung-ujungnya.
menurut gua Balik lagi, kan? Donald Trump itu adalah contoh paling bagus dari yang gue bicarakan Betul. ini. Karena Donald Trump itu dia menyadari bahwa ketika dia pertama kali berkampanye dan pertama kali dia berkuasa, ada banyak pendekatan dia yang kurang arif. Dia menyadari itu walaupun dia tidak pernah Dia keras mengakui. loh, dia lumayan keras ya. Wah, keras Keras sekali, banget, dia keras terlalu sekali. bak. Bahkan dia itu kan mungkin bisa dikatakan dulu metode untuk mendapatkan simpatinya dengan cara membuat ribut. Iya, dia tiap kali mungkin dia lagi ngumpul-ngumpul sama semua kabinet atau apa kan, datang semuanya ada anjing, tak lagi gua kena tembak nih. Nah, tapi gua diserang dia nih. menurut dimakain. gua evolusi terbaik dia itu adalah dia mengerti bahwasannya mungkin gini. Di kala pertama itu cara dia adalah untuk mendapatkan perhatian dan simpati. Tapi dia tahu sekarang bahwa sekarang dia nggak perlu kayak gitu lagi. Sekarang semua orang udah tahu bahwa dia punya kebijakan seperti apa, pandangan dia tentang ekonomi seperti apa, Dan tentang mereka imigrasi, sudah pernah lihat dia memimpin imigrasi seperti apa, dan terlebih khusus karena sangat banyak kekecewaan terhadap Biden. rezimnya Biden sekarang gitu. Nah, Biden. dia itu kelihatan banget loh cara dia berkomunikasi itu tone down banget. Dan dia mengakui sendiri ketika gue nonton dia itu di sebuah podcast ya, dia bilang bahwa gue menyadari ada beberapa cara-cara gue itu yang mungkin lebih baik kalau gue gunakan cara lain. Nah bahkan jadi itu loh, seorang semakin Donald Trump aja, Donald Trump nih, orang yang dari kecil tuh selalu kaya, nggak pernah miskin, dari kecil selalu ada di mata media, namanya selalu di mana-mana, punya Sukses. Trump Tower, punya segalanya. acara Apprentice dan lain sebagainya, real estate. real segala estate, macam. dia aja bisa berubah gitu loh. Jadi Jadi waktu 4 tahun loh, 4 Iya. tahun. jadi mungkin core-nya itu mungkin basic dia sebagai manusia nggak berubah. Tapi namanya delivery message, namanya mungkin concern, itu ya bisa berubah. Iya, dia ngepacknya, dia mengemasnya dengan lebih baik sekarang. Jadi dia menyesuaikan Menyesuaikan. bagaimana menjembatani antara apa yang dia yakini dengan apa yang dia lihat dibutuhkan bukan hanya oleh negaranya, tapi juga oleh oposisinya. Betul. Karena kan memang ada isu-isu tertentu yang lu harus kerjasama dengan partai lain. Betul. Gak mungkin lu berdiri sendiri. Dan dia semakin, gue perhatiin semakin arif dalam hal itu. Nah jadi Trump, kalau MAGA. di Indonesia itu kita mengharapkan bisa pemimpin itu berubah gitu. Make America great again. Nah, Iya. Ayo liburan ke Amerika aja kita. Asik. Boleh nggak sih? Boleh dong. Boleh lah. boleh. Nanti kita liburan deh ke Amerika, siapa tahu nih bagus podcast Iya. tahun depan. Itulah kesimpulan dari masalah pilkada. Kayaknya nih, kalau kita ngomongin pilkada lagi, gue barusan dengar dulu tuh lagunya Kano apa sih dulu, lu hafal nggak? Kayaknya itu lagunya Anak Betawi, Nyanyiin dong. ketinggalan zaman katanya. Asik. Oke, udah cukup. Asik ya zaman itu. Tapi itu zaman late 90s ya. Late 90s. Late 90s, early 2000 ya. Iya, late 90s. Awal-awal 2000, akhir-akhir 90-an. Tapi gue juga cukup kaget loh, Boy. Gue kaget ketika pertama kali Bang Rano itu mencalonkan diri. Ternyata namanya itu masih bergaung banget di Jakarta gitu. Ketika gue ngecek surveinya, itu eskalasinya Ya mungkin gini ya, karena kan signifikan. kita lihat generasi-generasi yang nonton filmnya dia banyak juga yang ngevote di zaman ini. Ya, kan. ya. Dan mungkin mereka yang nggak tertarik ngevote jadi ngevote karena itu. itu pastilah, Iya pasti kan? ada yang kayak gitu. Dan pasti dengan adanya dia di sosial media atau di media-media lainnya, mereka manfaatin itu juga untuk kampanye dan Iya. tidak perlu terlalu, mereka udah mengenal orang ini, karena kan si Dul ini kan Rano Karno zaman dulu gitu. Apalagi dia juga punya pengalaman jadi wagub di Banten kan. Iya udah, jadi ya so far familiar, wajahnya familiar, kok dari orangnya sepertinya familiar, Iya. ya mungkin orang suka di situ aja. By the way itu si Dul anak Betawi asli, lagunya gitu nggak sih? Iya. Iya. Aduh, Kerjaannya sialan, iya. sembayang mengaji, Betul. tapi jangan bikin dia, Tapi jangan bikin dia. Nah, itu dia. sakit hati. Enggak, dia nggak sakit hati sekarang sama. Iya. By the way Tapi itu, hah? harus gua akui, men. Hah? Memang kalau dari sisi alat peraga kampanye, narasi-narasi memang Mas Pram Dul Top paling ya? mantap sih. Paling mantap memang menurut Kayak gua. mungkin anak-anak muda terlibat banyak gitu, dikasih ini lebih banyak. Menurut lu gimana? Gua dari kampanyenya Mas Pram, gua sering lihat dia kampanye dengan anak-anak muda. Bahkan ada beberapa orang yang gua kenal secara pribadi. 90s. Ya, jadi kalau menurut gua karena dia itu politisi yang mungkin berpikiran terbuka, dia juga berteman dengan semua orang. Jadi dia pertama bisa menerima ide, kedua dia siap untuk dinamis, ketiga dia
nggak ada kecanggungan dengan siapapun. Jadi gagasan dari sudut manapun dia bisa terima Dia bisa gitu terima. Oh, itu keren sih. Anak-anak 90s pada seneng sama dia ya. Yang grow up di 90s, early 2000 mungkin ya banyak. Kalau gua kan, tapi gua nggak nonton, cuma 90s cuma dari tahun 90-an gue seneng banget musik-musik tahun 90-an. Indonesia, Sheila on 7, Dewa 19. Lagu favorit lu apa kira-kira dari zaman itu? Band favorit lu dulu deh. Kalau gua yang melekat di core memories gua itu adalah Ungu. Oh, oke. Ungu. 2000-an ya itu ya? Gua adalah seorang proudly Ungu Clickers. Dulu gua punya bukunya gitu, Ungu Oh, Clickers. anjir. Pasha Ungu. Pasya, Onci, Roman, Enda. Asik. Jangan bilang lu senyum-senyum karena lu juga dengerin Ungu ya? Pastilah, men. Dia denger apa lagu favorit? Kaset-kaset Oh, dia Iya, punya kaset-kaset. pastilah. Berapa banyak deh kaset-kaset yang lu punya? pokoknya disimpan di mobil deh. Iya, pasti boy. Kalau 90s kids kayak kita tuh nggak mungkin nggak denger Ungu. Iya. Nggak mungkin. Tapi gue nggak tahu ya, gue nggak pernah terlalu close and personal sama Ungu. Ya lu culun anjing gitu. Nggak. Gue lebih ke Krispati. Nggak, Krispati mellow banget. Oh Tapi enggak, gue tambahin. Gue Ungu dan Krispati. Dua itu. dua itu kebetulan Dua yang gue itu. jarang paling Dua denger. itu. Si siapa namanya Krispati penyanyinya? Semi Semi Simorangkir. Semi Simorangkir. Sedang apa dulu. dan di mana? Walaupun udah diganti kan. Ungu tuh gue tuh dulu karena gue mungkin di daerah kali ya. Jadi kan kalau anak-anak daerah seperti gue dan mungkin Dede juga kali dan mungkin lu gue nggak tahu. Karena dulu tuh kita kurang terexposure dengan lagu bahasa Inggris. Ya kan karena kami nggak bisa bahasa Inggris. Bisa loh. lah. Nggak bisa bahasa nggak dulu Dulu, pas di ya. kampung. Jadi exposure kami terhadap band-band kayak Linkin Park, kayak MCR tuh kalau minimal gue minim sekali. Dulu kayaknya kalau peers gue tuh sangat jarang yang dengarnya itu lagu bahasa Inggris gitu. Oleh karena itu kalau kayak gua yang bisa ditanya lagu Ungu, lagu Krispati, insya Allah 60-70% tuh masih luar kepala lah liriknya gitu. Karena kan core memories kan terbentuk di, apalagi dulu gue tuh sempet kayak beli bukunya gitu men. Oh Pas gila, gua lu di beli kampung buku tuh. sampai segitunya Ungu ya? Clickers ya, Ungu Clickers. Namanya terus emang Ungu Clickers Ungu atau Clickers dulu, nama fanbase-nya? basis fansnya Ungu Clickers. Dulu beli bukunya tentang historinya. Masih ada nggak ya kira-kira orang-orang yang punya Ungu Clickers ya? Menurut lu gimana caranya Itu sih? collector's item Menurut kali ya? lu gini men, kenapa si Pasha sampai bisa kepilih di anggota DPR? Karena orang belum lupa dengan mukanya gitu loh. gila Belum sih. lupa. Ketika dia waktu itu sempat jadi apa, dia dulu di Sulawesi itu wakil gubernur atau Di ini ya, Palu. wakil wali kota atau Wakil dia. wakil wali kota ya? Kayaknya yang Coba abis itu cek, Dede. kejadian tsunami. Ya, Yang dia coba cek sempat- Dede. untung Dia dia, dulu dia nggak apa-apa waktu itu. Iya. Itu gila sih, Dan sadis. dulu yang legend banget itu kalau Ungu itu adalah si Pasha kan frontline ya. Mhm. Dulu di antara kita Ungu Clickers tuh di antara kita Ungu Clickers parah sih. Wakil wali kota Wakil wali kota kan? Sulawesi Tengah. Wakil wali kota Sulawesi Tengah, Pasha Ungu. Dulu dia itu terkenal sebagai pribadi yang sangat sayang sama bandnya. Jadi kan lore-lore kayak gini kalau di antara para fans tuh Tahu deh. penting banget kan. Jadi kayak misalkan Thank you. terkenal tuh si Pasha itu nggak pernah mau tampil sendiri. Nggak pernah tuh dia kalau diajak manggung pasti dia bilang oke gue mau tapi harus sama Ungu. Harus sama Ungu. Harus sama Ungu. Nah yang gini-gini kan buat kita kayak wah kamu sangat-sangat role model. Ya, baik hati, dia Ya. family man kali Makanya sampai sekarang nggak pernah bubar bandnya kan? ya, dahsyat sih. Iya, nggak pernah ganti personil. Betul. Itu aja, mereka masih sering manggung. Jadi men, band-band yang kita kira sekarang udah nggak ada Giginya. masanya itu, seperti kayak Raja, Ungu, Samson itu kalau di wilayah-wilayah Indonesia lain tuh masih konser, Masih konser ya. ke festival-festival tuh Cuma masih. mungkin di sini-sini aja. Makanya kemarin gua ada dengar ini band Raja bawa lagu Apate tuh apa sih? Iya ya kak, iya kan? Pece. Versi Raja, iya kemarin Ian Kasela membawakan Apate X apa sih? Jadi dia aransemen versi Raja. Kayak Sheila on 7 lu nggak dengerin? Dengerin lah, kalau itu udah pas. udah pasti lah. Tapi di antara band-band legend itu kalau yang paling melekat di gua selain kan kalau Dewa, Sheila on 7, Ungu, Krispati itu kayaknya udah basic lah ya. Masa sih? Iyalah. Ya tapi kayak Sheila on 7 tuh kayak, aduh sorry. Kayak, Iya kan? mati nggak? Orang kan punya preferensinya masing-masing. Artinya mungkin mungkin liriknya Sheila on 7 di kala masa tumbuh kembang lu lebih resonate dengan masa Benar. kecil lu. Itu- Kalau dulu gua entah kenapa lagu Tapi Bukan Aku Krispati itu entah kenapa meresap banget di hati gua. Padahal gua kehilangan pacar kagak,
ada orang yang gue sayangi mati kagak. Itu kan lagu sebenarnya tentang itu kan. Itu hebatnya dari Tentang perpisahan yang si Pasha Ungu dan teman-teman Iya. karena dia bisa mentransfer emosi itu Betul. dari lirik kata ya, jadi bisa lu rasain padahal lu tidak padahal gue merasakan itu. nggak dalam situasi itu Ya, gitu. itu hebat banget. hebat mereka, banget hebat. berarti ya. Gila. Ya itu juga kehebatan suatu musik. Kalau gue denger Sheila on Seven, gue putar playlistnya di mobil, gue tuh tiba-tiba memikirkan memori-memori yang ada dan yang juga nggak ada. Ngerti nggak lu? Kayak ke bawah-bawah aja. Aduh, rasanya gimana? Dewa 19, Ari Lasso, Lu pernah nembak orang pakai lagu Salon Seven emang? nembak orang? Pernah? Nggak pernah. Maksudnya menyatakan perasaan gitu? Pernah gila. Nggak pernah. Tapi kayak nggak segitunya. Emang lu pernah pakai lagunya Ungu nembak orang? Atau Nggak sih. pakai lagu siapa aja? Gue nembak gak pernah pakai lagu lagi. Lagu Taylor Swift. It's a love story, baby just say Bilang yes. gue nggak bisa bahasa Inggris, mana lagi? Taylor Swift lagi pas masih kecil. Oke, Dewa. Kalau kita ngomongin Dewa ini kan sampai sekarang masih juga hits ya, lumayan ya. Lagu-lagunya masih baik putar atau mungkin gua aja yang dengerin. Dari dua personel Once sama Ari Lasso. Menurut tuh kan mereka bawain lagu yang sama mungkin akan semain yang berbeda. Dari kedua itu yang mana yang lebih melekat sama lu? Gue lebih suka suaranya Ari Lasso Lu lagi. lebih suka suara. Kalau nggak tahu kenapa gua suka banget Once. Mungkin Once Manado nggak tahu tapi gua suka dia. Kalau suara lu lebih suka Ari Lasso apa Once? Ari Lasso ya. Why? Suaranya aja gitu. Suaranya menurut gue lebih suka aja. Masalah preferensi aja kan. Kalau Preferensi tinggi ya. lebih tinggi Once kan suaranya kan. Kayaknya tinggian Ari Lasso. Masa sih? Cuma Once tuh suaranya kayak lebih Powerful, lebih powerful. lebih laki gitu. Gue sih nggak bisa menjelaskan ya dengan detail. Tapi kalau gue pribadi gue lebih suka suaranya Ari Lasso. Kayak lagu-lagu Indonesia yang bikin yang lu suka mungkin mau dengerin ketika lu lagi sedih. Apa? Apa aja deh dari band mana aja? Kalau sekarang yang paling sedih menurut gue Gala Bunga Matahari. Lagunya? Sal Priadi. Men, itu lagunya aduh. Oke, gua kok coba nyanyi. Coba nanti lu denger deh. Dek, puterin, Dek. Ngapain gua nyanyiin? Nanti kena ini hak Oh, cipta, iya. hak cipta Sorry, nanti. sorry. Gua kan orangnya pemerhati diksi ya. Artinya itu Kata-kata. gua tuh memperhatikan kalau orang menggunakan diksi dan frasa tertentu tuh gimana kolaborasinya. Nah, penggunaan penerapan diksi dalam lagu Gala Bunga Matahari itu menurut gua bagus banget sih. Dari segi puisinya, pemaknaannya, bahkan sampai ada bagian yang gue suka banget tuh. Ada bagian di mana dia itu ketika sedang ngomong itu tersenyum, itu kedengeran. Jadi dia pas di bagian apa itu ya? Ada pokoknya bagian di mana dia bilang kamu sudah tersenyum kembali. Terus dia tersenyum ketika ngomong itu. Lu bisa denger. Ya itu transfer Ya. apa rohnya ya. Itu Dia menurut transfer gua bagus. kalau lu lagi kehilangan seseorang, waduh, itu lagu pasti parah banget sih. Sama itu lagu padanannya. Kalau versi bahasa Inggrisnya itu lu denger lagunya Monster. Monster tuh lagunya si Imagine Dragons. No. Yang kemarin sempat di cover sama Iam Tongi ketika American Idol. I need a monster. Bukan. Siapa sih? Coba. Ya cari. Gue jadi penasaran. Tuh jadi penasaran. Aduh. Ini lagu selera sedih lagu banget. gua bertolak belakang dengan Asen dan Dede. Emang kenapa? Apa yang berbeda? Karena gue nggak begitu dengerin Pasha Ungu atau Ungu, nggak begitu Krispati juga nggak. Menurut gue kalau Krispati terlalu melo, Gigi nggak. Apa kalau Salon Seven Gue apa? cuma Sheila on Seven, Dewa, tapi gue jujur aja judul-judul lagu gue nggak begitu hafal. Dan bagus, dan Iya. bila esok. Tapi gue ada satu suka. Jadi gue nggak pernah suka ini band zaman dulu, bahkan gue nggak begitu nggak. Tapi ini pasti anak-anak 90s mungkin 80s malah suka banget. Padi. Lagunya yang Ilmu Padi. Benci untuk Mencinta. Begitu Tuh, indah. tau nggak yang betapa ku saat Itu bukan ini. Padi. Bukan Padi ya, itu anjing. siapa dong? Itu Naif. Naif. Tai. Ya Naif. Ya udah Naif aja. Tapi Padi itu hits juga ya? Begitu indah. Coba nyanyiin. Begitu indah. Oh itu bagus. Sorry maaf guys. Sorry BTW tadi lagu yang gue bilang Monster tuh lagunya James Blunt. Jadi lagunya James Blunt ini dia di cover sama ada seorang pemenang American Idol. James Blunt. Namanya Iam Tongi yang orang Hawaii. Lu coba dengerin deh. Iam Tongi bawain lagu ini men di seleksi American Idol. Nangis gue dengernya. Mungkin gue ya kalau nangis terlalu culun kali ya. Memang nangis sih tapi minimal ada air mata yang turun lah dari sudut mata gue ketika mendengar lagunya itu. I'm not your son, you're not my father. Kayak I'm gitu. not your son,
You're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistake and you know mine. Wah, Oke, cool. sedih banget main lagunya, men. Sebenarnya ternyata gue sering dengerin lagunya ini kan. Siapa? Gue lagi sering banget puterin lagunya James Blunt. Oh iya, makanya lu tahu juga lagu ini. Ya jadinya. tahu karena gue ada playlistnya, tapi yang gue bilang gue tuh jelek judul sama jelek nama Ya. penyanyi, tapi gue dengerin sama lagunya James Blunt yang ini satu lagi. Did I disappoint you? Apa Or nih? let you down? Nggak tahu Should I be feeling guilty? Or let the judge Nggak tahu down? gua. Goodbye my lover. Asik. Goodbye my friend. Anjir. Gue nggak tahu lagi Nggak itu. tahu, Wah nggak itu top lagunya. Atau You're Beautiful. Itu itu lagu ini, lagu latihan gitar. Lagu latihan Lagu gitar. latihan Ya, gitar. itu lagunya top si James Blunt, gila. Itu bakat luar biasa sih dia. Ya, ya. Suaranya indah banget. Indah Tapi dengan hormat, gue bilang, Mhm. untuk lagu Monster, gue lebih suka si Iam Tong yang bawain. Gitu ya. Karena lebih powerful. Karena mungkin si Iam Tong ini juga baru kehilangan bapak. Jadi kan lagu ini kan sebenarnya tentang ketika bapaknya itu di deathbed. Bapaknya itu udah mau meninggal. Jadi ini adalah konvo, pembicaraan antara seorang anak dengan bapaknya. Ya kan? Dia bilang bahwa sekarang ini udahlah, kita bukan antara bapak dan anak. Ini antara dua orang pria dewasa yang sudah saling mengampuni, sudah saling memaafkan. Jadi selama ini lo sudah ambil peran untuk mengusir monster di bawah kasur gua. Sekarang rest easy, I'll take the charge gitu. Itu menurut gua, Ya, gua sedih banget sih. Itu gue juga Men, suka jujur lagu. men, gua pertama kali denger lagu itu, tau nggak? Gua langsung telepon bokap gua. Nanya kabar aja gitu. Gua adalah orang yang jarang lah ya menginisiasi telepon, terutama ke bokap. Kan biasa kan hubungan bapak dengan anak laki-laki kan biasanya kan nggak banyak komunikasi gitu ya, ala kadarnya aja. Tapi begitu denger lagu itu, gue langsung nelfon bokap gue aja, say hello gitu, kayak nanya kabar. Karena gue merasa, ya mungkin itu bisa gue bilang malaikat mengingatkan gue bahwasannya. Gue jadi pengen nelfon bokap gue. Nah, Coba nanti ya gue aja. telepon Coba diangkat ya nggak sekarang, ya? coba ya, coba. Gue coba telepon diangkat nggak? Coba telepon, bilang aja, Pak, I love you. Kita dengar responnya gimana, coba, Pak, I love you gitu. Nggak, coba aja. Coba. Coba ya, coba. Pak, aku sayang sama Papa gitu, coba. Kita dengar responnya Om Bunga gimana. Belum diangkat. Bisa aja gue nyelip. Cobalah. Kan orang tua yang cukup kaku, ya kan? Nah, tapi gimana kalau digituin? Pasti lucu responnya, lihat deh. Kalau diangkat. Kalau enggak berarti dia nggak sayang sama lu. Anjir, nggak diangkat-angkat coy. Lagi sibuk kali, lagi gereja kali. Oh iya lagi gereja. Ya Oh, udah iya. berarti nanti Oke. deh. Dek, lu Coba. mau nelfon? Enggak, coba teman-teman nanti tebak ya di kolom komentar. Kira-kira JJ bakal diangkat atau enggak teleponnya sama bokapnya. Nanti kita akan coba lagi. Kita coba lagi. Nanti kita coba lagi. Nah, ini berhubung temanya tentang orang tua, kita perlu ada yang kita bahas nih teman-teman ya. Ini berhubungan dengan konten kita sebelumnya kemarin. Oke, Tentang hak ya. mengasuh orang tua. Oke. Ya, hak mengasuh orang tua ini menurut gua hubungannya dengan memori, ya kan? Memang memori ini atau ingatan atau apa ya? Atau apa sih bisa kita bilang kalau bahasa lainnya memori itu kenangan lah ya. Kenangan. Kenangan ini memang suatu hal yang sangat unik menurut gua, sangat menarik karena sifatnya itu sangat bisa berubah-berubah, pertama. Kedua, sangat sering terjadi untuk satu peristiwa yang sama. Orang tuh bisa punya memori yang berbeda, entah kenapa, entah karena faktor secara subjektif atau secara objektif. Nah, contohnya gini, kemarin kan gua dan JJ itu sharing tentang pengalaman kami masing-masing. Ya kan, tentang bagaimana dulu orang tua mengasuh. Ya. Nah, dalam kasus JJ kemarin, terdapat perbedaan ternyata teman-teman. Jadi pasca konten kemarin itu kita rilis, terdapat input dari orang terdekat JJ lah yang mengatakan pada intinya bahwa orang terdekat JJ ini punya recollection ataupun punya memori yang berbeda dengan apa yang JJ sampaikan kemarin ketika di konten sebelumnya. Mungkin kita nggak usah detailin perbedaannya apa, tapi yang pasti terdapat perbedaan pendapat antara JJ yang menghidupi memorinya dengan pihak lain yang juga terlibat dalam memori tersebut. Jadi maaf ya,
Saya sungguh-sungguh minta maaf karena yang di memorinya saya ini, tapi mungkin yang terjadi berbeda. Iya, kita nggak tahu Saya lah. mohon maaf atas itu. Iya. Apabila itu membuat Ada Anda pihak-pihak tersinggung, tertentu pihak-pihak tidak berkenan tidak ya. berkenan. Saya mohon maaf. Iya. Oke, jadi ya udah, Tapi gitu aja. itu memori memang hal yang sangat menarik menurut gue, Ci. Karena betul bahwa bahkan dulu ada tuh teman gue itu yang dulu dia berani sumpah demi apapun bahwa dia itu pernah diculik oleh alien. Nah ini nih, gue semalam juga ada berita, Nah. ada dengar cerita yang serupa. Jadi tapi maksud gue, entah kenapa feeling gue ini, teman gue ini betul-betul percaya dengan itu, gitu loh. Jadi gue nggak merasa dia bohong, gue nggak bilang yang dia bilang itu benar, tapi setidaknya itu adalah realita dia. Jadi kan menurut gue kan fakta dan realita itu bisa agak berbeda. Kalau fakta itu kan apa yang terjadi, tapi kalau realita itu kan ada elemen persepsinya. Ya tergantung orangnya. Nah, gitu. bagaimana kita melihat fakta tersebut, ya kan? Jadi kalau secara faktual, mungkin aja itu nggak terjadi. Tapi secara perseptif, secara persepsinya orang yang menghidupi, bisa aja dia punya pandangan itu, gitu. Jadi memang memori ini hal yang sangat menarik. Kenapa? Hal lainnya adalah ini sampai menjadi objek penelitian dari CIA, teman-teman. Ya. Jadi dulu tuh pada tahun mungkin sekitar 1950-an, itu kalau teman-teman pernah dengar dulu ada namanya program itu MK Ultra, ya. Kalau teman-teman yang tahu nanti boleh silakan komentar ya apa itu MK Ultra. Jadi MK Ultra itu adalah program CIA zaman dulu, ya. Itu yang inti tujuannya adalah untuk brain control, untuk brainwash, untuk mengontrol manusia, untuk menjadi emotionless weapon. Zero empathy, zero empathy sama zero recollection. It's just you do what we order you to do. Dan dia nggak tahu kalau dia ngelakuin itu. Lupa. Jadi tujuan dari penelitiannya ini adalah mereka itu pengen menciptakan penelitian di mana diuji bisa nggak mereka itu membuat orang, contohnya membunuh orang, tapi kalau orang ini mau disandera, mau diinterview, mau disiksa, dia nggak akan bisa ngaku karena dia pun nggak punya recollection itu. Makanya dulu ada itu namanya Operation Midnight Climax. Jadi itu pakai cheat. Jadi kalau dulu teman-teman pernah dengar Charles Manson namanya, itu adalah seorang musisi, tapi juga bisa dibilang tokoh budaya lah ya di Amerika ya. Mukanya kayak pucat putih, bibirnya gede, box kiri kanan. Berdasarkan dari dokumen yang udah dirilis oleh pemerintah Amerika di bawah Freedom of Information Act. Jadi kan kalau pemerintah Amerika itu tiap berapa puluh tahun tuh harus ngerilis informasi rahasia lah, ya kan. Charles Manson ini merupakan kelinci percobaan untuk program proker tadi. Tapi dia apa? Dia volunteer atau emang diambil aja? Dia itu dilatih. Jadi secara volunteer nih gue kasih diri gue. Jadi mungkin awalnya dia itu a nobody? Enggak. Jadi dia itu kan yang gue tahu diajarkan cara membuat sekte. Jadi mungkin dia sendiri itu punya tendensi pengen menjadi mesias, tapi dipersenjatai. Jadi mungkin CIA melihat bahwa orang ini tuh punya kecenderungan, punya potensi untuk menjadi tokoh-tokoh sekte. Habis itu tapi dikasih senjatanya, dikasih peralatannya. Nah itulah kesimpulan kenapa gue cukup mengerti dalam posisi JJ kemarin, kenapa bisa ada persepsi yang berbeda terhadap fakta. Karena bahkan sudah ada institusi resmi di negara maju sana yang ingin memainkan ini sebagai sebuah senjata. Diharapkan orang yang melakukan kejahatan tuh nggak punya recollection terhadap perbuatannya, sehingga ketika dia disiksa, ketika dia diinterogate, itu nggak terbukti. Tadi apa yang tadi lu bilang, memori, realita, dan itu berbeda persepsi atau apa tadi sebelumnya? Yang kata lu teman lu ada yang diculik alien? Iya, dia menyampaikan kalau dia yakin dia dulu pernah diculik alien. Jadi antara fakta dengan realita. Fakta dan realita. By the way, gue juga punya cerita bukan interesting ya, yang gue rasa serupa gitu loh. Tapi ini with my ex, dengan mantan gue. Jadi gue, tapi dia ngomong dia diculik setan. Oke. Gitu ya. Jadi gue lagi waktu itu berdua lah sama ex, ya kan? Kita ke villa di Bali gitu. Oke. Di villa di Bali, dan di situ tuh ada pohon, ya pohon yang kayak itu kali ya. Apa sih namanya? Yang suci lah atau pohon sakral ya. Sakral gitu kan.
sama dia ditendang-tendang. Oh, sompral anjing. Kagak takut gua, kata dia. Sompral ya? Kayak gitu. Gua udah bilang, jangan gitu, ntar lu dihantuin lu, ya kan? Enggak lah, gua nggak percaya gituan, katanya. Ya udah, singkat cerita malam kita ke villa. In the middle of the night, di tengah malam kita decide untuk ke kolam. Ya, ini kan villanya kayak berjarak, villa gini, kolamnya di tengah gini lah ya, nggak begitu jauh. Kita masuk berdua ke kolam, cuma kita sendiri. Cuma karena itu zaman covid kan. Oke. Set, cuma kita berdua sini, kolamnya kosong, semuanya kosong, sepi. Cuma mungkin ada beberapa satpam. Kita udah singkat cerita mau jalan, dia nanya, gue bawa handphone nggak? Dia nanya gitu. Gue bilang, nggak usah lu, ngapain bawa handphone, kan kita cuma berdua. Ya udah, kita ke kolam, berenang. Selesai lah. Tapi kan ini badan kedinginan nih, kebetulan kita nggak bawa handuk. Akhirnya kita balik ke villa, tapi duduk di depannya. Gue bilang ke dia, gue ambilin handuk dulu. Kalau misalkan gue nelpon ke mana yang di depan reception nanti agak lama, jadi gue ambil sendiri. By the way, itu handuk yang di dalam kamar bukan nggak ada, tapi kan udah kepake juga ya. Kita butuh handuk yang baru nih, kedinginan lah. Sekarang kita mau ngobrol di balkon di depan. Jadi singkat cerita, gue pergi, udah ngomong tek sama resepsionis, gue balik ke kamar, nggak ada. Di depan villa kita, ex gue nggak ada, bener-bener hilang. Dan itu sampai minta tolong satpam nyariin dia, sampai teriak-teriak, X. Sorry, gue nggak sebut nama ya. Nggak ketemu. Sampai menghebohkan warga sekitar ya. Sampai menghebohkan di situ, nggak ketemu. Oke. Nggak lama kemudian, setelah mungkin ada kali hampir 1 jam, nyari-nyari kayak gitu, udah panik, udah satpam semua udah kayak kepanikan gitu nyari nongol. Tiba-tiba dia nongol di depan kita. Woi, kenapa lu nyariin gue? Gue dari tadi di situ, di depan. Hah? Di depan? Gue bilang ke dia, perasaan gue udah buka kamar, gue udah lewat masuk ke villa, lu nggak ada di depan villa. Dan gue udah buka pintu, lu nggak ada di dalam. Nah, dia cerita ke gue, lah gue duduk di sini dari tadi, dan gue nungguin lu udah kayak hampir 1 jam. Gue nggak dengar suara orang satu pun, gue cuma berdiri di sini aja duduk kayak nggak ada siapa-siapa. Di villa itu ada teman lu yang lain? Nggak ada. Cuma kita benar-benar ada cowok ganteng nggak di villa dia itu? benar-benar selama segitu, ya itu gue nggak tahu. Tapi benar-benar tidak, bahkan kalau benar kan dia ada di depan villa, kan waktu gue buka pintu villa itu masuk ke dalam, gue harusnya lihat dia. Dan dia harusnya lihat gue. Dia bilang dia nggak ngeliat gue sama sekali. Sama 1 jam udah muter-muter, ini kolam renang, ini villa berderet. Kalaupun dia salah duduk di villanya orang, pasti kan ketahuan dong. Dalam 1 jam banyak kegiatan yang bisa terjadi sih deh ya, dalam 1 iya sih, jam tapi ya gue nganggapnya gitu aja ya. Dan setelah itu gue bilang, lu diculik kata dia, gue bilang ke dia, Someone's gonna tell him. Lu diculik setan, lu sih nendang-nendang ke pohon, minta maaf. Gue bilang, udah akhirnya minta maaf. Ya maaf, kata dia. Udah, dan tapi lu sincerely percaya kalau dia culik setan waktu itu? Ya, nama Nah, backroom casting couch. Pornhub gitu. Gue nggak tahu. Gini loh, ini villanya berderet 1, 2, 3. Kalau dia salah duduk di depan, nggak mungkin kita nggak kelihatan, nggak mungkin dia nggak dengar kita. Masa 1 jam kemudian baru dia dengar kita? Gue udah bolak-balik masuk gitu kan. Dan dia ternyata di situ aja nungguin. Dia nggak dengar apapun, nggak ngeliat siapapun. Akhirnya dia minta maaf ke pohon itu besok. Ya maaf, tapi kayak udahlah. Gue sih gimana ya? Gue percaya apa yang dia omongin sih. Tapi kalau mungkin dia sekarang ex gue, ya gue nggak tahu. Ya udah X gitu aja. Pendapat tuh. Ini udah mulai panas lagi, sialan. Semoga waktu itu memang menurut gue lebih bagus waktu itu dia beneran culik setan. Betul, daripada dia culik tetangga. Anjing. Nah, itu lebih bahaya tuh waktu itu soalnya kan kalau dia culik tetangga waktu itu. Tapi kalau ternyata dia diculik tetangga, nggak apa-apa sih, gue udah nggak sama dia, jadi ya udahlah. No regret. Itulah memang persepsi ya. Gue nggak tahu juga sih. Gue juga kurang paham lah gimana. Tapi itu nyata, artinya bisa aja yang tadi kita bilang kan, bahwa satu rangkaian fakta yang sama, kita hidupi bersama, tapi orang melihat dari persepsi yang berbeda itu bisa punya realita yang berbeda. Gila ya, berarti itu. Kalau menurut gua, kalau kita kesampingkan elemen supranaturalnya lah, elemen metafisikanya, bisa aja mungkin kalau yang gue pernah lihat itu ada orang yang sedang dalam kondisi nggak prima, terus misalkan dia jadi berhalusinasi atau kurang tidur. Tapi lucunya gini, masa gua berhalusinasi dan dia juga berdua dia berhalusinasi. Dan possibility-nya gimana? We did not consume anything. Bahkan satpam juga udah nyari, kagak ada lu di depan situ. Nggak ada lu di depan situ, nggak ada. Dan dia nih
ex gue ngaku ke gue bahwa dia kayak seakan-akan masuk di dimensi lain. Kayaknya gue Anjing. diculik di dimensi lain. Kayak multiverse. Oh itu background itu maksud lu kayak gitu? Coba jelasin backroom gimana? Coba background gimana maksudnya? Lebih keras deh, coba. Gue pernah baca di Twitter ya, orang lagi di mall bareng teman-temannya. Dia bilang gue ke toilet dulu ya. Pas dia ke toilet, lampunya ngebling gitu. Dia balik ke restoran sama teman-temannya itu kosong. Anjir. Mallnya tutup. Dan itu bukan berarti ini kayak nggak pernah ada, berarti banyak kejadian juga. Iya. By the way, gue keinget gue pernah nonton ini nggak sih? Nonton Alice in Borderland. Nonton lah nonton. Sama itu kan dia masuk ke toilet, keluar toilet, tuh, Iya. dimensi lain. Kayak gitu. Kalau gue pengen coba bawa gue ke dimensi itu, coba. Dan teman-temannya nyariin selama dia ngilang. Katanya dia cuma di toilet. Anjir. Jangan-jangan Asik. Kita berteori ya kan. Mari kita berteori ya. Menurut gua, kalau memang dimensi lain itu ada, artinya kan harus ada pemicunya untuk kita bisa berinteraksi dengan dimensi lain. Betul. Atau ada instrumen yang bisa kita gunakan bagaimana cara mengaksesnya, ya kan? Nah, mungkin nggak sebenarnya hal-hal kayak mushroom Mushroom. itu sebenarnya mushroom yang membuat iya. yang membuat berhalusinasi itu mungkin sebenarnya itu adalah kunci yang diberikan semesta bagi manusia untuk mengakses dimensi lain. Jadi halusinasi yang lo alami itu ketika lo sedang mengkonsumsi barang itu, jangan-jangan itu adalah dimensi lain. Kita nggak tahu. Menarik, mungkin makanya itu katanya jadi dilarang ya. Kita nggak tahu. Dan itu datangnya dari tai sapi. Karena bahkan gini men, gue pernah baca teorinya. Kan lu tahu kan kalau di Alkitab itu ada seorang, gue lupa siapa ya, yang ngelihat semak-semak terbakar di Alkitab. Siapa deh? Coba googling deh. Malu kita sebagai orang Kristen nggak tahu ini. Itu ada kan di Perjanjian Lama kan? Ini hari Minggu lagi, lu nggak tahu Alkitab. Coba itu Nggak ada ke tuh. gereja malah bikin podcast. Ada tuh kan nanti siang. Emang Ada. lu ke gereja pagi? Gue sore nanti. Oh, pasti. Pasti. Bukannya lu mau pergi ke Kan bisa kerja online juga. Oke. Pokoknya bisa lah. Kristen modern. Ini di Alkitab kisah seorang yang melihat semak terbakar yang dianggap sebagai penampakan itu loh, sebagai nubuat dari Tuhan. Gue lupa itu siapa ya. Keluaran 3 ayat 2. Iya, siapa orangnya? Musa. Moses kalau bahasa Inggrisnya kan. Nah, Musa itu kan di Alkitab diceritakan bahwa dia melihat semak-semak terbakar ya. Nah, pernah ada peneliti dari, gue lupa dari negara mana, apa Amerika atau negara Eropa ya? Ya, ada peneliti asing itu yang mengatakan bahwa ada beberapa kemungkinan. Pertama, ada dugaan bahwa itu adalah mungkin halusinasi yang timbul dari mengkonsumsi barang sejenis jamur. Yang kedua, itu pernah ditemukan jenis tumbuhan yang memang ketika terpenuhi keadaan-keadaan tertentu, maka dia akan terlihat mengeluarkan pembakaran. Nah, jadi ini kan relevan dengan yang kita pernah bahas sebelumnya bahwa terkadang persepsi itu bisa berbeda. Ya kan, fakta dengan persepsi realita gitu loh. Jadi kalau menurut gua kan orang zaman dulu kan nggak punya pengetahuan tentang apa itu halusinogen. Ya. Iya kan? Orang itu kan dulu belum tahu apa itu DMT, apa itu, gue lupa deh nama jenis kandungannya jamur itu apa nama istilahnya. Nah, kalau memang orang zaman dulu itu katakanlah dia makan jamur, dan dia melihat ini semak-semak terbakar, menurut gua kesimpulan terdekat yang dia bisa tarik adalah itu mukjizat. Mukjizat, betul. Iya kan? Padahal gue lagi high. Mungkin aja gitu. Gue lagi high nih. Kan kita mukjizat. Kita kan nggak tahu ya kan? Karena kita kan nggak tahu. Kalau gua sih orang yang betul-betul nggak tahu ya. Nanti teman-teman silakan sampaikan pendapat. Banyak yang kita nggak tahu ada zaman. Kita nggak tahu, itu, ya? tapi itu menurut gua kalau kita coba letakkan secara rasional, itu kan kita bayangkan orang 2000-3000 tahun lalu dia nggak tahu bahwasannya ada sebuah barang yang bisa membuat dia berhalusinasi. Pokoknya dia makan aja. Tiba-tiba dia makan, ditumis sama dia, tiba-tiba lagi jalan, kok itu semak-semak nyala katanya. Gue tulis di buku ada semak-semak apakah ini nyala. sebuah nubuat? Itu mungkin nubuat, aja. Tuhan. Gitu loh. Itulah kelemahannya. Jadi kadang-kadang orang itu bukannya mau bohong.
Ya, gue yakin kemarin JJ itu bukan bohong tentang cerita dia, tapi mungkin persepsi dia itu berbeda dengan persepsi orang lain yang terlibat. Maaf ya, tapi itu yang apa yang saya ingat. Jadi Mungkin kita tidak di dalam konteks menghakimi siapa yang benar, Betul. siapa yang salah, tapi kita hanya meletakkan permasalahannya secara objektif. Inilah yang dilihat, inilah yang mereka lihat, dan kita mencoba untuk objektif meletakkannya. Tapi itulah keunikannya memori dan persepsi ya. Jadi perlu kita lebih bijaksana dalam menganggap mana yang merupakan fakta, mana yang merupakan realitas subjektif, ya kan? Karena ya itulah tadi contohnya misalkan kayak ada kelompok politik yang mengatakan bahwa kami itu hanya mungkin kalah di daerah ABCD kalau dicurangi, ya kan? Kita juga nggak bisa serta-merta bilang bahwa kelompok tersebut bohong, nggak fair juga. Nggak fair. Bisa aja kan itu adalah realita yang dialami. Bisa aja dia melihat bahwa di daerah tersebut memang dia itu tidak mendapatkan perlakuan yang fair. tidak perlakuan dengan fair atau ada kecurangan-kecurangan. Nah, jadi realita ini memang ada elemen subjektifnya gitu. Ini yang kita perlu arif lah dalam menyikapinya. Oke guys. Matahari udah mulai di atas. Thank you. Thank you ya.